Salam Triharsi, berjumpa pada acara podcast pertama Catatan Harian Triharsi. Saya Dr. Andrew sebagai host. Bintang tamu perdana kita kali ini adalah Bung Karel Laureri, Eskep Nurse. Kayaknya aku masih salah deh Bung namanya. Ya. Boleh diiniin? Ya, yang benernya gimana nih? Laureri. Ya, Bung Karel Laureri. Biasanya Lauri. Oh, Lauri. Oke. Law adalah hukum ya. Iya, saya biasa gitu. Oke, Bung. Kita ini lagi perdana nih, kita ngadain podcast di Catatan Harian Triharsi ini. Gimana nih perasaannya nih? Wow aja sih dok ya. Maksud saya satu kemajuan kita bisa bikin satu podcast untuk Triharsi dan kehormatan buat saya sih. Jadi pertama. Bintang tamu yang pertama di podcast. Oke. Gak mengecewakan. Gak mengecewakan ya. Oke Bung. Lu gua nggak apa-apa ya. Kita kan ngobrol santai kan, nggak resmi banget kok. Sangat gitu. Santai dok. Oke. Posisi lu di rumah sakit ini sebenarnya apa sih? Kalau di Triharsi ini? Apa ya? Kalau sekarang sih kepala bidang keperawatan ya dok. Kepala bidang keperawatan, men. Itu posisi yang kunci itu kalau gua rasa ya. Iya. Kayaknya berarti lu ngatur perawat semua tuh. Betul. Udah berapa lama di Triharsi? Di Triharsi totalnya sih 4 tahun dok, dari 2017. 2017, luar biasa. Jadi kalau jadi kepala bidang keperawatan tuh ngapain aja sih? Atau dia lu cuman di kantor ngatur-ngatur perawat, lu tugas ini, lu tugas sana, atau kadang-kadang lu juga turun nanganin perawat, nanganin pasien, ngasih tindakan segala macam gitu nggak? Pekerjaan utama sih tetap di kantor ya dok ya. Banyak hal yang harus dikerjakan di kantor. Cuma kadangkala turun ke lapangan lah, supaya satu, selain supervisi teman-teman di bawah, ya jangan sampai skill saya hilang. Skill keperawatan harus tetap ada dong, supaya maksud saya tetap ada. Nah, kadang-kadang harian turun ngecek kasus. Oh, bantu nih sekaligus ngasah skill. Memang sih ya, kalau misalkan kita banyak cuman di belakang meja, soft skillnya tuh suka lupa. Betul, ya. Skill medisnya dok. Iya, kayak gue lama-lama kebanyakan hilang nih di belakang meja tuh. Mas sekarang siaran nih. Oke, dari perjalanan hidup lu nih, apa sih yang bikin lu pilih jadi perawat? Jadi perawat sebenarnya kecelakaan sih dok. Waduh, kecelakaan beneran satu kecelakaan. Jadi target utama itu dari dulu itu pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. UMPTN tahun 2007 itu gagal. Waktu gagal terus mikir nih, ya udahlah gue nggak usah kuliah. Terus teman-teman bilang, ya kenapa lo nggak coba jadi perawat aja? Oh ya sudah deh, iseng daftar. Ya udah menikmati sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi tetap di ranah yang sama ya, di ranah kesehatan, pelayanan kesehatan ya. Betul dong. Aslinya mana? Asli dari Ambon. Dari Ambon, jauh banget, bisa sampai Solo. Dan dengar-dengar sempat bertugas juga di luar negeri atau di lembaga-lembaga profesional lainnya. Sebelum gabung Triharsi sih dok, saya ada di satu perusahaan, boleh sebut nama ya. Ya, apa sih? Saya di International SOS dok. Oke. Satu perusahaan internasional sih untuk urusan emergency dan evakuasi medis. Ya. Kebetulan penugasan lebih banyak di Indonesia. Cuma klien kita kebanyakan klien dari luar negeri, dan beberapa kali kesempatan kita harus dampingi klien untuk terbang ke luar negeri. Kayak gitu aja sih. Jadi udah muter-muter banyak, ujungnya sampai Solo. Ujungnya terakhir memang di Solo. Dari Ambon sampai Solo, luar biasa. Itu memang Anda memilih di Solo atau? Panjang ceritanya dok. Akhirnya memang keputusan kita milih untuk tinggal di Solo. Selamat datang di Solo. Terima Kota kasih, yang sangat ramah. Betul, murah segalanya. Betul. Saya aja udah keliling Jakarta, akhirnya balik ke tanah kelahiran di Solo. Iya. Oke. Kadang aku mikir ya, kalau kita kan jadi dokter sering kerja bareng. Aku sendiri juga sempat kerja di bagian pelayanan medis juga. Kadang kan kita ngerasain ya. Hari ini kita podcast tuh pengen nge-share nih ke masyarakat. Betul. Biar masyarakat tuh tahu apa sih suka dukanya jadi perawat. Capeknya jadi perawat, senengnya jadi perawat tuh gimana sih? Kalau buat saya sih dok, senengnya itu bayangin ketika pasien habis keluar dari rumah sakit, masuk dalam keadaan sakit, keluar dengan sembuh. Kemudian ketika dia samperin ke perawat dan dia bilang terima kasih sudah jaga kami, terima kasih sudah merawat kami, dan mereka keluar dari rumah sakit dengan satu perasaan puas dan lega. Itu menjadi kebahagiaan. Kalau buat saya sendiri itu satu kebahagiaan. Puas banget ketika pasien bisa keluar dari rumah sakit dan bilang makasih ya sudah jaga kami. Itu benar sih. Itu luar biasa. Pas melihat senyumnya mereka ya. Iya, benar. Pas mereka benar-benar oke, thank you, gue udah sembuh nih, gue udah dirawat. Betul, kan gitu kan.
Cuman kalau nggak enaknya tuh gimana sih? Apa Nggak yang nggak enaknya? enaknya ada banyak ya dok, ada banyak faktor sih. Nggak enak jadi perawat mungkin kalau pas kita ketemu dengan pasien yang mungkin pasiennya juga lagi hektik, lagi stres, kemudian mungkin perawatnya juga pas lagi stres, jadi sama-sama stres ketemu, pecahlah konflik. Nah paling kayak gitu aja sih. Kalau konflik dengan teman sih mungkin biasa ya, di mana Ya, aja kita tetap pasti ada sih ya. tempat pekerjaan ya. Tapi ya itu ya kembali ke perawat juga Betul, manusia ya. kembali ke kita. Kembali ya. Perawat juga manusia. Perawat juga manusia. Sama kadang kita kalau di kedokteran kan juga kadang kita lagi jenuh, lagi capek, lagi benar-benar pasien banyak, terus terjadi konflik dengan pasien. Sebenarnya kita nggak suka gitu, kita nggak Iya. mau bersikap arogan, kita juga nggak pengen nyakitin pasien. Orang Betul, mereka betul. datang udah kondisi Betul. sakit, kita pengen bantu supaya cepat sembuh. Iya. Cuman ya setuju. sometimes kita juga manusia yang bisa ada kesalahan Iya. ya. Nah, disinilah aku pengen berusaha untuk yuk kita buka nih kehidupan kita sebagai Betul. tenaga medis ke Iya. masyarakat, bahwa kita juga manusia biasa kok. Kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa ini. Tapi kami berusaha, kita ya, Setuju. kami Iya. berusaha untuk menekan amarah, menekan segala kelelahan kita untuk Iya. demi kesembuhan pasien. Menekan ego, udah kadangkala susah ya, tapi tetap harus profesional sih dok. Masalah di rumah, sampai di rumah sakit, masalah Iya, dengan rekan kerja, betul. ketemu dengan pasien, dan semuanya harus tampil tersenyum. Tampil tersenyum, betul. Itu yang kita susah, bahwa kadang kita datang juga bukan kita nggak punya kehidupan di Iya. luar, kita juga aduh anak gue sakit Iya betul. gitu kan, kadang bokap gue lagi dirawat, tapi kita harus tetap bertugas. Sometimes itu yang kadang nggak enak buat kita, bahwa dalam keadaan apapun we have to smile, kita harus tetap senyum, servicing, memberikan servis yang baik kan. Ya seperti itulah perjalanan hidup kita. Jadi buat warganet sekalian maupun pemirsa podcast Catatan Triharsi, di sini kita bisa lihat ya bahwa kita tuh sebagai tenaga medis juga memiliki beban tersendiri, tetapi kita berusaha untuk memberikan good services, pelayanan yang baik, supaya pasien-pasien bisa cepat sembuh, cepat pulang. Toh nggak ada yang pengen dirawat lama-lama di rumah sakit. Kalau kita di hotel boleh lah kita lama-lama ya. Nah, pas zaman pandemi ini kita nggak nyangka nih kan, out of the blue tiba-tiba boom, pandemi. We have to face patient every day. Kita harus ketemu pasien tiap hari, kita harus ngadepin itu, dan kemungkinan ini ini pasien corona atau enggak. Ada nggak sih ketakutan dari Bung Karel sendiri untuk harian ketemu gitu? Ketakutan ya. Awal-awal pandemi sih tetap takut ya. Maksud saya karena mungkin di awal kita belum punya satu data dasar bagaimana kita harus bersikap menghadapi pandemi. Cuma semakin kesini kan pemerintah berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan, mengeluarkan aturan, mengeluarkan standar bagaimana kita menghadapi pasien. Nah, dengan standar itu saya pikir itu sudah sedikit menjadi panduan buat kita untuk kayak nih, ada pasien COVID. Oke, kalau pasien COVID berarti gue hadapinya begini nih. Jadi itu yang mungkin mengurangi rasa takut dan rasa khawatir ya dok. Dan menurut saya pribadi sih sudah menjadi resiko kita ya ketika kita memilih menjadi tim medis, entah itu perawat, entah itu dokter, sudah menjadi resiko kerja kita bahwa suatu saat kita akan menghadapi yang beginian, entah itu pandemi, entah itu bencana alam, KLB, entah itu suatu kecelakaan masif, dan itu sudah menjadi resiko kerja, sehingga siap nggak siap, takut tidak takut, ya we have to face it, kita harus hadapin gitu. Kita harus hadapin. Itu sih kalau menurut saya dok. Dan ya kadangkala ya kita hadapinya mungkin kayak ketika kasus baru COVID, buta nih semua. Mau ngapain nih? Takut serba sini, takut mau ke sana, takut. Tapi dengan ada ya kadangkala ketika kasus ini pertama kali meluncurkan, WHO keluarin standar. Kemudian Departemen Kementerian Kesehatan keluarin standar. Nah, dengan standar-standar itu yang kita pakai untuk bagaimana mentamang diri, melindungi diri, bagaimana untuk menjaga pasien, semuanya, jaga pasien, jaga kita. Ya. Gitu apalagi dengan kebijakan pemerintah yang baru, vaksinasi massal ini betul. Kita harapkan benar-benar bisa membantu untuk menghilangkan eradikasi pandemi ini. Membawa dampak lah minimal. Ya minimal bawa dampak ya. Jadi masyarakat nggak perlu takut. Kami tenaga medis ini udah divaksin semua. Sampai hari ini kita masih sehat, bahagia, sejahtera, masih tersenyum, ya kan? Setuju. Jadi jangan takut dengan
berita simpang siur, kita tetap lihat panduannya dari Kementerian Kesehatan, kita lihat panduannya dari WHO, kita lihat penelitian-penelitiannya, sehingga kita bisa membantu juga dari masyarakat, tenaga medis. Kalau kita nggak gandengan tangan, nggak mungkin lah pandemi ini bisa selesai ya. Dan terlalu banyak ada pandangan ya, mengatakan COVID itu buatan. Terlalu banyak berita simpang siur. Cuma kalau menurut saya pribadi dok, mau dia simpang siur, mau dia bohong, mau dia apapun, sudah menjadi kewajiban kita tenaga medis. Betul. Pasien datang, kondisinya seperti apa, panduan mengatakan itu COVID, bukan berarti kita COVID-kan ya. Tapi kan ketika di-COVID-kan kan mengikuti panduan. Mengikuti panduan dengan segala checklistnya yang kita penuhi kan. Betul, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk rawat. Di luar dari apa sih istilah mereka tentang itu mah cuma bohong-bohong. Itu cuma bikin-bikin. Terlepas dari itu semua. Terlepas dari itu kita udah sesuai koridor nih gitu kami kan. Sudah sesuai koridor dan tugas kami merawat. Bagaimana kita merawat, lihat ke panduan. Nah, berarti Restri Harsi itu udah sesuai banget sama koridor. Nggak ada tuh pasien di COVID-COVID-in. Nggak ada. Sesuai. Pokoknya checklistnya benar. Kita anggap itu COVID. Toh kalau pada akhirnya dia di swab juga hasilnya negatif, kita keluarkan kok dari. Dikeluarin listnya bahwa ini bukan COVID. Pindahkan ke ruangan biasa. Itu yang penting bahwa kepercayaan masyarakat nih, yang perlu kita bangun. Karena terlalu banyak. Ya dengan era digital ini informasi mudah banget untuk kita akses, entah itu benar entah itu enggak, gampang banget diakses sehingga kita sulit sekali untuk bisa memberikan apa sih yang benar. Nah disinilah bareng-bareng kita sharing bareng, jadi nggak ada yang ditutupin gitu bahwa tenaga medis itu dengan segala resikonya akan tetap berusaha maksimal memberikan layanan terbaik. Aduh ini haus nih, gue minum dulu nih. Oke, hari ini minum dulu. Kita hari ini di endorse nih dari kopi Baprista Coffee. Salted karamelnya oke banget nih. Coba ya dok. Silakan coba. Cheers. Jadi Baprista Coffee ini di Jalan Urip Sumarjo nomor 7. Dia ada di belakang halte bis Pasar Gede yang dekat-dekat dengan ada Nusantara Tour Travel. Dia kafenya di situ sih. Dan ini adalah salah satu unggulannya, salted caramel cappuccino-nya. Gurih, creamy. Gurih, creamy banget ini. Enak banget tuh. Makanya kalau ngobrol nggak pakai ngopi itu rasanya kurang afdol. Hambar banget gitu kan. Nah, kemudian aku sendiri kan juga sering lihat dirimu aktif nih di media sosial juga sebagai Zumba trainer. Apakah itu juga menjadi salah satu kiat untuk tetap semangat, tetap apa ya? Kan kadang kita capek ya ngadepin pasien. Kita pakai APD hazmat itu kan panasnya nggak ketulungan. Baju sampai keringetan, kita buka tuh udah kayak habis mandi kan gitu. Mandinya mandi keringat tapi kan. Nah, kan kita juga manusia. Kadang kita juga capek, kadang kita juga jenuh, kita juga ya ampun Tuhan ini kapan kelarnya, kayak gini terus gila lah gitu kan. Kiat-kiatnya apa aja sih? Apa Zumba itu juga bisa membantu lo untuk ini? Apa bikin semangat gitu loh? Kalau Zumba sebenarnya lebih ke hobi ya dok. Hobi saya memang olahraga. Olahraganya olahraga basic musik, dance. Jadi Zumba itu cuma pelarian. Dan kenapa saya suka Zumba? Ya hanya dijadikan sebagai salah satu stress release. Jadi ketika saya melakukan Zumba itu seperti hilang di dalam dunianya sendiri dan menikmati semua karya. Ya cuma dengan Zumba saya bisa pakai untuk edukasi masyarakat mengenai COVID. Ketika habis Zumba dan diskusi ringan, kayak jadi edukasi buat, hey, COVID itu begini, hey, jaga kesehatan itu begini. Dan perlu diketahui juga bahwa ketika kita melakukan kelas-kelas Zumba, itu sudah diwajibkan untuk dengan protokol. Jadi kayak ketika tidak Zumba wajib pakai masker. Ketika olahraga boleh buka masker tapi dengan jarak yang sudah jarak yang sudah standar ya. 1 meter sampai 1,5 meter. Di area yang cukup terbuka dan luas. Kalau nggak terbuka atau tertutup dengan sirkulasi yang cukup bagus. Ya, kemudian tidak ada tindakan-tindakan saling bersentuhan antara satu dengan yang lain. Sehingga dan jangan lupa juga olahraga kan meningkatkan imunitas kita, ya. Sehingga dan kalau Zumba kan cukup melatih pernapasan cukup kuat ya. Paru-paru dipaksa bekerja. Saya pikir bekerja ekstra karena cukup capek. Iya, itu otot paru semua. Kadang saya bilang kalau Zumbamu terengah-engah, jangan-jangan kamu COVID.
Tapi kalau bisa Zumba 1 jam full, nggak capek dan menikmati, oke, paru-parumu baik nih. Iya, kalau itu dia udah sehat. Maksudnya nggak gendut kayak gue. Coba kayak gue suruh Zumba sejam, setengah jam juga udah ngap kali. Oke. Terus kadang tuh kan kalau kita lihat ya, kan lu punya kiat-kiat seperti itu. Nah, yang kadang aku juga sedih tuh lihat adalah masyarakat seringkali takut ke rumah sakit saat ini karena takut dengan corona. Mereka takut ketularan, takut apa segala macam. Ada nggak sih sebenarnya di rumah sakit itu satu kiat-kiat yang apa ya? Ini alurnya dibedain kayak apa kayak gitu? Eh, kalau saya sih berkaca dari Triharsi ya dok, karena kebetulan memang bekerja di Triharsi. Menurut saya sih aman sih kalau mau datang ke rumah sakit. Saya pikir semua rumah sakit, khususnya Triharsi, apalagi karena memang saya lagi di Triharsi, sudah ada satu screening yang jelas dari awal. Kemudian ketika screening itu ditemukan bahwa ada gejala ke COVID pun, pemeriksaannya sudah dibedakan. Jadi orang dengan gejala COVID pasti kita akan langsung sendirikan, dan orang tidak dengan gejala akan lewat jalur sendiri. Oh, jalurnya Ya, beda jalurnya ya. sudah beda, sehingga saya pikir sih aman. Ketika dari pintu masuk kita sudah bisa membedakan mana yang COVID atau suspek dan mana yang bukan, sedikit mengurangi risiko bercampurnya pasien dalam satu ruangan. Iya, Saya pikir iya. sih di situ. Ngurangin crossnya ya. Betul. Ngurangin. Yang penting pintu masuk awalnya sudah tegas, screeningnya. Berarti itu ada tim COVID, maksudnya tim medical sendiri yang nanganin itu, begitu itu COVID mereka udah timnya gerak sendiri Iya, segala macam. kalau di Triharsi satu tim dok, kita nggak bisa kerja sendiri. Hmm. Ada satu tim yang bergerak dan timnya itu tentu saja melibatkan mulai dari dokter, perawat, sampai ke level security, orang teman-teman di lobi, teman-teman marketing pasti melibatkan semua karena kita nggak mungkin kerja sendiri. Kan nggak mungkin kepala gugus COVID-nya berdiri di depan pintu masuk rumah sakit. Iya sih. Pasti melibatkan di bawah Timnya. dan semua sudah punya training khusus, sudah punya ilmu khusus bahwa kalau pasien kayak gini itu arahnya kemana, kalau pasien kayak gini arahnya kemana. Itu aja kalau di Triharsi dok, itu kita masih screeningnya double. Jadi di pintu masuk di screening, nanti di pendaftaran ketika ketemu dengan perawat pun akan screening ulang, lagi sehingga ya. ada double cross check. Jangan-jangan tadi di lobi kurang detail, nanti kita detailnya di counter perawat. Jadi masuk rumah sakit sudah harus dengan screening dengan protokol. Ya. Kalau nggak ada masker, nggak ada apa, Betul. ya nggak bisa Iya. masuk. Betul. Harus cuci tangan juga, Cek suhu juga di awal. ya. Ya. Jadi mungkin buat masyarakat Solo sekitarnya, kalau ke rumah sakit Triharsi nggak perlu takut dan jangan merasa terganggu pada saat gugus tugas COVID-nya melakukan tugasnya, misalkan dari tim depan security melakukan cek suhu segala macam. Mungkin ada yang, aduh gue nggak enak dicek suhu ini. Ya, well itu memang protokol yang harus kita lakuin dipaksa pakai masker. Ya, dipaksa pakai masker ya. Kalau maskernya nggak bagus disuruh ganti. Suruh beli di lobi. Ya, karena untuk ada kita sediain gitu. Karena untuk keamanan dong. Iya. Keamanan untuk pasien yang lain, keamanan untuk tenaga medis ya semuanya, sehingga semuanya samanya aman dan nyaman semuanya. Betul. Untuk periksa ya. Itu ketua gugus tugasnya ada? Ada ketua gugus COVID kita ada. Dokter. Oh, mantap banget itu. Dia berarti yang akan nentuin semua pergerakan tim-timnya COVID ya. Betul. Jadi setiap kali ada masalah, setiap kali ada apa, kita selalu koordinasi satu tim. Diketahui gugus COVID untuk kita mau kampanye nih. Jadi update segala macam tetap ada ya. Begitu kita update ada ilmu baru, tim gugus COVID langsung berangkat belajar lagi segala macam. Hampir tiap hari lah. Hampir tiap hari. Meeting terus, online terus. Iya sih. Zoom lagi. Sampai terakhir katanya aku dengar juga sempat ngebangun ruangan khusus untuk pasien COVID ya. Di Triharsi iya. Terpisah dengan ruangan rawat inap lainnya. Triharsi untuk ruang perawatan COVID memang kita siapkan dan itu kita pisah gedung ya, pisah gedung. Jadi sudah tidak, maksudnya memang pisah gedung. Memang pisah gedung ya. Pisah gedung. Jadi buat warganet sekalian nggak perlu takut ya untuk kontrol ataupun rawat inap karena gedungnya terpisah. Iya. Dan masuk awal aja udah dipisah. Masuk awal saja sudah dipisah. Ketika dinyatakan COVID pasti juga ruangannya kita pisah dan tidak tercampur. Petugasnya pun terpisah. Jangan kaget kalau ada yang keliweran pakai hazmat ya, bukan berarti dia dari ruangan COVID, enggak, mungkin lagi prepare. Kalau udah nggak berkeliaran itu berarti dia udah kalau masuk ruang COVID keluar kan udah wajib lepas buka ya. Iya.
Tapi kalau dia berkeliaran berarti dia tuh barusan pakai hazmat, rencananya mau masuk nih. Iya, tapi biasanya sih nggak ada yang berkeliaran sih. Nggak ada ya? Paling berkeliarannya di ruangan COVID. Oh. Takutnya kan tahu-tahu di lift nemu yang pakai hazmat gitu kan kita serem juga. Iya, Buset nih. benar. Padahal mungkin dia barusan masuk kerja, barusan ganti baju kan. Nggak ganti bajunya udah di ruang Udah COVID. langsung di sana ya. Iya. Berarti terpisah semua sama terpisah. ruangan ininya. Jadi Betul. pakai seragam biasa mau masuk ruang COVID harus ganti. Pakai Keluar juga hazmat, harus ganti, keluar ya. hazmatnya lepas, harus sudah mandi keluar. Mandi juga, Oh. mandi. Jadi setelah lepas harus mandi, cuci tangan, pakai baju biasa, baru boleh keluar tuh dari ruang Berarti perawatan. perjuangan teman-teman di frontline IGD, rawat Iya, jalan rawat. itu benar-benar rawat inap itu kan mereka Betul. yang tiap hari ketemu, tiap hari Iya. harus ini. Berarti memang harus butuh apa ya kalau kita bilang rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Kita masih dikasih sehat, dikasih kesempatan nolong iya, orang. Betul. Ya enggak sih? Kalau kita mikir begitu banyak, kadang aku mikir ya sebagai dokter juga masih praktek pribadi ketemu pasien COVID berapa kali. Aku sendiri dikasih Tuhan sehat gitu. Teman-teman lainnya juga gua rasa akan bersyukur dengan seperti itu. Banyak yang terpapar dan kita pun ketemu tiap hari loh. Kita masih dikasih sehat sama Iya. Tuhan. Itu sebuah hal yang luar biasa yang mungkin bisa membangkitkan semangat kita semua untuk tetap ayo kita bareng-bareng bisalah kita ngadepin COVID ini. Bisa. Gitu. Betul dong. Nah, kalau nih kadang kan kita nih pas lagi ya pulang kerja atau apa namanya jalan-jalan lah kita ngilangin penat ya muter-muter ya. Kan kadang masih banyak nih masyarakat yang nongkrong nggak jaga jarak, nggak pakai masker. Lu perasaannya gimana nih sebagai tenaga medis nih? Kadang itu lihatnya kayak gila ya. Ketemu deh di rumah sakit. Jadi Kesel-kesel gimana ya, gitu kan? Jangan sampai gue lihat muka lo di rumah sakit. Udah tahu keadaan kayak Ya. gini. Aduh, ya cuma ya mau gimana dok? Ya. Banyak orang ya dan tidak semua kayak tadi saya bilang di awal bahwa selalu ada orang yang punya pandangan bahwa COVID itu buatan. Ya sudahlah, kan kita kan susah untuk mengubah pandangan orang. Ya kita cuma ya udah kita ada di kota kita itu aku tenaga medis, ketika ketemu COVID tangani. Ya. Mau orang lain percaya tidak, mau orang lain percaya ya syukur, nggak percaya ya sudah. Ya. Mau kumpul-kumpul ya silakan, tapi kalau suatu saat misalnya sakit bukan di COVID kan, tapi ternyata pemeriksaan COVID mengarah ke COVID, ya sudah, ayo kita sama-sama bareng. Iya. Kayak gitu sih pada Betul akhirnya. sih. Kadang tuh aku cuman yang banyak nongkrong itu kan yang anak muda ya. Iya, Kadang aku tuh cuman pengen ngomong ke mereka. Kalau aku Iya. pribadi ya, nih sharing aja. Bro, lu tahu nggak sih? Mungkin lu bisa OTG, mungkin lu bisa nggak kena gejalanya. Lu orang tanpa gejala, tapi lu bawa COVID ke rumah, men. Betul. Orang tua kasihan. lu, kakek lu, nenek lu, itu resikonya gede kena. Dan daya tahan tubuhnya nggak sekuat Betul, kita yang betul, muda-muda. At least we care about our family first gitu. Iya. Kita peduli sama keluarga kita lah. Setuju, Kita bahwa Dok. gue jaga diri nggak cuma buat diri gue sendiri, Iya, jaga diri buat satu keluarga cuy. rumah gitu loh. Kecuali Maksudnya, kalau dia tinggal sendiri ya. nah, kecuali kalau lu ngekos sendirian ya udahlah beda cerita. Beda cerita, tapi tetap harus. Saya pikir sih ya protokol tetap dijaga. harus dijalani. Soalnya kita ngekos nggak tahu orang yang sebelah kos kita. Betul. Pas dia pulang gara-gara kita Iya. keluarganya jadi satu kena kan kita juga nggak baik toh. Betul. Gitu. Maksudnya kadang kesel sih gitu. Kalau saya pribadi sih sejak awal COVID itu kalau diskusi dengan beberapa teman, prinsip saya itu anggap diri saya positif. Anggaplah diri saya positif ya. Sehingga bagaimana cara saya untuk tidak menularkan ke orang di sekitar. Ketika saya kumpul dengan teman ya saya jaga diri, ketika saya pulang ya saya ngerti batas-batas. Ketika kumpul kadang-kadang kan bukan berarti bahwa berarti masa nggak boleh nongkrong sih, masa nggak boleh kumpul bareng teman sih, masa kita nggak bisa duduk ketawa-ketawa. Boleh sih tetap ya, cuma kayak tadi saya bilang ketika kita bisa menganggap diri kayak ketika saya tahu saya positif COVID, saya pasti akan tahu dirilah bagaimana supaya saya tidak menjadi penular ke orang lain. Jaga diri, entah itu pakai masker, entah itu tidak sentuh sembarangan, cuci tangan ya, sering-sering ya, cuci tangan, bawa hand sanitizer sanitizer kemana-mana. Gitu. Itu udah banyak bantu sih sebenarnya kalau jadi habis pegang barang cuci tangan dulu. Akhirnya jadi kebiasaan. Sekarang kayaknya kalau kita pegang uang, habis pegang uang tangannya rasa kotor. Ya. Jadi takut sendiri harus cari langsung cuci tangan sanitizer.
Saya gini, kita agak merembet di luar kesehatan di bidang ekonomi sekarang Iya, kita betul. ngobrol ya. Sebagai pengusaha gue juga punya beberapa toko kan kerasa nih Iya. pandemi ini. Iya, Satu coy. sisi gue Gue sebagai juga punya kafe Iya, kerasa makanya. banget coy. Gila lu gak boleh nongkrong, gak ada yang beli Iya. kan. Turun drastis Turun itu drastis grafik pendapatan. pembelian. Ini anak buah mau gue bayar penuh, gak ada duitnya kan gitu. Bener. Nombok digaji Iya, karyawan. nombok digaji karyawan, nombok terus juga cilaka kan. Kita juga apa sih yang harus kita lakuin sih sebenarnya untuk bisa ekonomi tetap jalan nih. Iya. Mungkin syarat apa ya? Ada saran nggak sih kita ekonomi jalan tapi pandemi ini bisa segera berakhir. Memang suatu buah si malakama. Iya. Kita mau lockdown, ekonomi mati. Setuju. Ekonomi jalanin, penularan meluas, pasien naik. Iya kan. Resiko kematiannya meningkat juga kemana-mana. Mungkin kalau gue pikir bener nggak nih satu-satunya cara yaitu kembali ke diri kita, bahwa kita ngejagain diri kita, ngejagain sekitar kita. Kita jaga diri, kita jaga Seakan-akan gue orang positif, lain. gue pakai masker, gue cuci tangan. Mungkin ada saran lain nggak nih dari lo? Kalau nggak ada sih, karena pandemi ini jujur, ketika gue mulai bisnis juga buka retail cafe, bukan cafe ya, minuman kekinian. Nah, ketika buka itu juga bukanya di masa pandemi. Wah, nekat lu bener. Ya beneran nekat, karena lihatnya coba deh, ternyata cuek. Lu nekat bukan di masa-masa pandemi nombok gini. Gaji. Iya. Cuma ya harus dijalanin coy. Iya sih. Kita nggak mungkin karyawan tuh nggak boleh kerja deh, nggak ada duit. Tapi ya kita nggak bisa perhitung, semua harus diperhitungkan lah pada akhirnya. Dan kalau menurut aku sih tetap kembali sih ke kita, jaga diri kita, dan ketika kita jaga diri kita pastikan kita jaga orang lain. Udah, jangan cari teman kalau saya bilang. Positif sendiri aja. Positif. Ya, jangan nyusahin orang lain juga. Jangan nyusahin orang lain. Kita nggak bisa tolong orang, seenggak-enggaknya jangan nyusahin orang. Betul, nah gitu ya. Prinsipnya gitu kayak gitu aja, ya. Dan dengan vaksinasi ini nih, kita harapin kan bisa banyak membantu ya. Berharap sih bisa sangat membantu. Bisa sangat membantu. Jadi buat masyarakat, nanti kalau udah ada vaksinnya lebih melebar lagi, rencananya pemerintah kan mau dilebarin lagi. Yuk bareng-bareng lah, nggak usah takut vaksin. Nggak usah takut, vaksin aja. Saya sudah divaksin dan hidup. Sudah divaksin dan masih sehat-sehat. Masih sehat. Masih bisa tertawa hari ini bareng Bung Karel, ya kan? Dan paling ya kalau ditanya ada nggak sih keluhan, ngantuk doang yang satu. Lapar dong. Lapar. Ya, kalau gue ngantuk itu waktu itu ngantuk banget, sama pegel-pegel dikit, wajar lah itu reaksi vaksinasi, karena pegel itu kan daya tahan tubuh kita lagi ngeluarin antibodinya untuk mengenali, diproduksi. Nah itu wajar sih badannya agak pegel-pegel dikit, tapi enggak sampai fatal, dan sampai sekarang belum ada laporan ya. Belum ada laporan ya. Untuk rumah sakit Triharsi belum ada ya, yang kita vaksin semua. Yang kita vaksin di Triharsi belum ada reaksi alergi yang signifikan, nggak ada. Hampir semuanya aman. Makanya, semuanya aman malahan. Semuanya aman. Belum ada sampai yang lapor ke kita balik dengan kejadian ikutan pasca imunisasi ini ya. Jadi sudah kita bisa buktikan. Semoga nanti efeknya ini bisa segera global, segera nggak cuma nasional tapi seluruh dunia juga bisa. Soalnya kan percuma yang satu area bener, satu area kagak kan. Betul. Varian baru keluar lagi repot juga gitu. Nah, kita berharap ini bisa global dan banyak membantu menghentikan pandemi ini. Setuju dong. Kalau kita ingat dulu pernah ada Spanish flu juga, pandemi itu bisa berakhir, ya kita harus optimis bahwa corona flu pun bisa berakhir. Iya, saya lupa ada satu pandemi di dunia yang hampir mengambil semua populasi dunia sih. Ada satu lagi dok, Black Death ya. Black Death. Ya, istilah Black Death. Itu orang sempat berpikir kan, waktu diskusi sama istri, orang sempat berpikir bahwa itulah akhir dari zaman, sebuah kehidupan. Karena mengambil hampir banyak, tapi bisa dilewati. Iya. Sampai sekarang. Itulah makanya manusia itu diberi keajaiban sama Tuhan. Kita punya akal budi, kita punya kemampuan untuk inovasi, diberi otak yang luar biasa sama Tuhan untuk berkembang. Marilah kita bersama-sama kembangin ke arah yang baik ya. Enggak. Oke, ini kita udah cukup lama ngobrolnya. Ya, ini tayangan perdana kita. Semoga bisa memberikan informasi, memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan seorang perawat, yang kita kasih judul podcastnya kita hari ini adalah perawat perjuangannya yang sering nggak tercatat. Jadi kita kasih judul perawat itu, yang tidak tercatat. Jangan dicatat dok, soalnya kalau dicatat nanti kata orang kan, kalau apa yang dicatat di bumi
Gimana sih? Lupa. Jangan, intinya sih jangan dicatat, biar malaikat aja Biar yang malaikat mencatat. aja yang Ya, nyatat, biar ya. malaikat aja yang mencatat kebaikan. Iya benar. Soalnya seringkali kan kita lupa sama perawat yang ya dia berjuang juga mati-matian. Seringkali tersisihkan apa segala macam. Nah, gue nggak pengen tuh. Gue pengen share nih loh. Dunia kedokteran, dunia keperawatan, dunia medis, nggak cuman perawat, sampai satpam rumah sakit pun memiliki resiko yang Betul. besar gitu. Dan janganlah perjuangan-perjuangan teman-teman ini tidak tercatat. Dalam artian gue pengen masyarakat tahu bahwa semua aspek sektor tenaga yang bekerja di layanan kesehatan itu memiliki resikonya yang besar dengan bebannya masing-masing. Tetapi mereka akan tetap berjuang maksimal untuk memberikan layanan yang terbaik. Oke, ada kesan terakhir untuk podcast kita kali ini? Pesan. Buat masyarakat, siapapun yang lagi lihat, untuk era pandemik, COVID itu ada, tapi tidak perlu ditakuti. Ketika ada gejala, jangan takut ke rumah sakit, karena rumah sakit, khususnya rumah sakit Triharsi, kita sudah punya satu standar yang menurut saya sudah memastikan bahwa semua pasien itu aman. Tetap jaga kesehatan. Pesan-pesan moralnya tetap sama. Pakai masker, jaga jarak, jangan terlalu sering berkerumun. Bila perlu kurangi berkerumun. Sering-seringlah cuci tangan. Kalau saya punya prinsip, jangan sentuh wajah sebelum cuci tangan. Yes, jangan sentuh wajah sebelum cuci tangan karena aksesnya hidung, mata, mulut. Iya. Itu kita harus hati-hati Cuci banget. tangan aja lah. Cuci tangan aja. Oke. Sekian. Itu Bang Karel, terima kasih sudah dok, menjadi terima kasih. Bintang tamu Kehormatan pertama. Ya, semoga nanti kita bisa berjumpa dengan topik-topik yang lain. Kita yang lebih share lebih banyak lagi tentang kehidupan di rumah sakit ini. Oke, buat semuanya, terima kasih udah dengerin. Terima kasih udah mau buka podcastnya Triharsi. Jangan lupa follow, subscribe di YouTube-nya RS Triharsi untuk acara-acara podcast selanjutnya. Salam Triharsi, sehat, bahagia, sejahtera. Salam Triharsi. Ciao.